Kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi kinerja dalam manajemen SDM dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut. Tingkat kinerja. Kinerja organisasi, yaitu pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Kinerja proses, yaitu kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau layanan. Ini dipengaruhi oleh tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Kinerja individu atau pekerjaan, yaitu pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Garis besar kategori arti kinerja. Bernardin menjelaskan bahwa kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Richard menerangkan bahwa kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Pendekatan pengukuran kinerja. Pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. Yang pertama, pendekatan personality trait, yaitu mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Yang kedua, pendekatan perilaku, yaitu mengukur umpan balik, kemampuan presentasi respon terhadap komplain pelanggan. Yang ketiga, pendekatan hasil, yaitu mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai jadwal, dan meningkatkan produksi atau jualan. Aspek pengukuran kinerja. Yang pertama, produktivitas. Yang kedua, kualitas. Yang ketiga, ketepatan waktu. Yang keempat, putaran waktu. Yang kelima, penggunaan sumber daya. Dan yang keenam adalah biaya. Jenis ukuran kinerja. Ukuran uang mencakup pendapatan, pengeluaran, dan pengembalian. Ukuran upaya atau dampak mencakup sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayanan, dan kemampuan mempengaruhi. Ukuran reaksi mencakup penilaian rekan kerja, pelanggan, dan pemegang pekerjaan lainnya. Ukuran waktu mencakup pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal, batas akhir, kecepatan respon, dan jumlah sasaran. Ukuran kinerja dalam dimensi kualitas, yaitu keandalan, daya tanggap, kompetensi, akses, kesopanan, komunikasi, kejujuran, keamanan, pengetahuan terhadap pelanggan, dan juga bukti langsung. Perspektif atau aspek balance scorecard dalam mengembangkan pengukuran kerja. Pengukuran kerja dari aspek keuangan, yaitu biaya administrasi minimal. Pengukuran aspek pelanggan, yaitu kepuasan pelanggan dan pelayanan efektif. Aspek proses bisnis internal, yaitu sistem kontrol, pengadaan efektif, dan memenuhi sasaran kebijakan publik. Aspek pertumbuhan dan pembelajaran, yaitu tersedianya informasi pembuatan keputusan kerja dan kepuasan pegawai. Indikator untuk mengukur kinerja organisasi, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Indikator penilaian kinerja organisasi. Yang pertama, efisiensi, yaitu pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayan publik mendapat laba, memanfaatkan faktor produksi, serta pertimbangan yang berasal dan rasionalitas ekonomi. Yang kedua, efektivitas, yaitu rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan. Yang ketiga, keadilan, yaitu distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayan publik. Yang keempat, daya tanggap, yaitu daya tanggap terhadap kebutuhan vital masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Indikator kinerja organisasi yang dijadikan pedoman menyusun laporan kinerja. Masukan, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan. Keluaran,
yaitu segala sesuatu yang berupa produk atau jasa sebagai hasil langsung dan pelaksanaan suatu program. Hasil, yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah. Manfaat, yaitu kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung masyarakat. Dampak, yaitu ukuran tingkat pengaruh ekonomi, lingkungan, dan lainnya yang dicapai dari hasil kinerja. Kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan. Faktor peningkatan kinerja. Pendorong. Yang pertama, audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Penghambat. Yang pertama, masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. Yang ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata, seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. Yang keempat, semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih telah menonton.